Bab 330. Semuanya berubah. Di antara langit dan bumi, saat kepala Bloody itu berguling, itu jatuh ke dalam ketenangan di sini. Wow. Sambil menghela napas, ia mengusap tangannya untuk mengambil tas penyimpanan Bloody, dan kemudian tidak lupa mengorbankan api spiritual untuk membakar tubuhnya menjadi lenyap, untuk mencegahnya bangkit dengan cara yang aneh. Setelah semua ini, Harley Ye hanya membersihkan tempat lokasi, lalu berbalik dan menghilang ke dalam malam. Tanda hubung 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 tanda hubung. Malam masih sepi seperti biasanya. Pada saat ini, sekelompok 3 tetua telah datang ke aula Mansion Pil, masing-masing mengenakan jubah ungu, di mana ada 2 karakter besar, Hao Tian. Tapi aku tidak tahu kenapa ketiga teman seiman datang berkunjung larut malam. Segera, tawa berkabut terdengar, dan Lewi dan masuk. Lewi dan teman seiman, larut malam. Ini sangat menyinggung. Tolong maafkan. Pria tua berjubah ungu pertama membungkuk dan berkata sambil tersenyum, kami berdasarkan nama pemilik keluarga datang untuk menjemput Chen Ye Hao Tian. Dia sudah pergi. Pergi. Di sini, Harley Ye telah menemukan hutan pegunungan yang dalam. Setelah bernapas selama 1 jam penuh, dia menarik napas panjang dan membuka matanya. Alang Zhen Yang. Dia menggoyangkan tinjunya dengan lembut dan merasakan kekuatan pada tinjunya dan esensi dari kekuatan fisiknya. Dia tidak bisa menahan senyum. Kekuatan yang begitu besar membuatnya bahagia. Setelah melakukan peregangan, Harley Ye memanggil Jeanne. Jeanne, seperti biasa, tidak memiliki perasaan manusiawi. Dia berdiri di tempat seperti tiang kayu, dengan tatapan kusam dan mata kosong. Meskipun dia adalah pupet, Harley Ye dengan jelas ingat bahwa dia adalah pupet yang membunuh 2 penyihir darah di alam-alam Lingsu. Apalagi setelah siraman kesengsaraan surgawi, dia menjadi semakin luar biasa. Tubuhnya jauh lebih kuat dan lebih fleksibel dari sebelumnya, dan tubuhnya masih tersambar oleh petir. Bagus. Harley Ye tersenyum dan semakin merasa bahwa pupetnya luar biasa. Setelah menerima Jeanne, ia memanggil api spiritual dan petir surgawi. Tak lama kemudian, api spiritual dan petir surgawi menjelma menjadi manusia. Api keemasan menyala, cahaya keemasan bersinar, dan kilat gelap menutupi seluruh tubuh. Pada saat ini, suara petir menusuk dan menyambar bisa terdengar. Apalagi setelah mengalami siraman kesengsaraan surgawi, jelas dia merasa bahwa api spiritual dan petir surgawi semakin kuat. Secara khusus, petir surgawi yang semula merupakan bagian dari kesengsaraan surgawi menyerap kekuatan petir dan semakin mendominasi. Sangat bagus. Harley Ye menepuk bahu api spiritual tubuh inkarnasi dan petir surgawi tubuh inkarnasi. Aku akan mengajari kalian cara menggunakan seni rahasia suatu hari nanti. Api spiritual dan petir surgawi tidak bisa berbicara, tetapi mereka bisa memahami arti kata-kata Harley Ye. Mendengar pujian Harley Ye, mereka tersenyum satu demi satu, dan kemudian mereka berubah menjadi api spiritual dan petir surgawi dan bergegas ke lautan diafragma Harley Ye. Sepertinya mereka sangat bahagia. Akhirnya Harley Ye mengarahkan pandangannya pada lautan kesadaran. Di lautan kesadaran, jiwa naga leluhur Pil melayang di sana. Tubuh naga besar itu penuh dengan lubang, termasuk bekas luka yang ditinggalkan oleh Guntur dan bekas luka yang dibuat oleh Bloody. Namun, itu berubah. Tubuh naga yang terluka perlahan sembuh. Ada guntur dan kilat menyambar luka. Tampaknya terlahir kembali di nirvana, dengan kekuatan naga dan guntur. Bagus untuk melindungi Tuan dengan penuh semangat, Harley Ye tersenyum. Mengambil kembali pandangannya dari jiwa naga leluhur Pil, Harley Ye membalikkan tangannya dan mengeluarkan pisau naga tiran. Ngung.
Mung. Segera setelah pisau naga tiran dikeluarkan, ia mendengar suara pisau yang terus-menerus berceloteh dan niat mendominasi dari pedang itu muncul. Seperti yang diharapkan, itu tidak sesederhana permukaannya. Meskipun itu adalah bilah yang patah, itu sangat berat. Harley ingat dengan jelas bahwa dia menggunakan pisau naga tiran untuk memotong tebasan 8 penjuru, itu sangat kuat. Sayang sekali. Harley menyeringai dan tidak lupa menyekap pisau naga tiran dengan lengan bajunya. Setelah mengambil pisau naga tiran, Harley mengeluarkan tas penyimpanan Bloody itu dan melirik ke dalam. Harus dikatakan bahwa tas penyimpanan Bloody benar-benar berkilau. Banyak hal yang harusnya ada, seperti batu spiritual, cairan spiritual, pil ritual, senjata spiritual, rumput spiritual dan buah spiritual. Selain itu, ada beberapa resep pil cadangan kuno. Namun, Harley menyesal bahwa dia tidak melihat resep pil dari pil ritual. Sedangkan untuk master pemurnian pil tingkat itu pada dasarnya sudah dicetak di benaknya. Panennya benar-benar tidak sedikit. Harley tersenyum dan membalikkan tangannya untuk mengambil tas penyimpanan Bloody, tapi dia sedikit takut. Jika dia tidak menerobos pada saat kritis dan menyebabkan kesengsaraan surgawi, khawatirnya dirinya akan hilang oleh Bloody. Jika kamu tidak mati, kamu akan diberkati. Harley tersenyum. Bang! Begitu kata-katanya jatuh, dia terganggu oleh raungan yang mengejutkan. Bang! Bang! Kemudian, raungan terdengar satu demi satu. Terdengar suara itu datang dari kejauhan, dan jarak itu semakin dekat dan dekat. Di sini, Harley telah melompat ke gunung kecil dan melihat ke kejauhan. Dia melihat lautan api ungu dan lautan api berdarah bergulir melalui langit, dan sosok ungu dan sosok berdarah bertarung di dua lautan api. Sosok berbaju ungu dan sosok berlumuran darah semakin mendekat. Sementara mata kiri Harley sedikit menyipit. Tiba-tiba, matanya menjadi cerah. Tetua Freddy Su, apakah dia lolos dari celah luar angkasa? Tetapi ketika dia memikirkannya, dia tidak terlalu terkejut. Bahkan Bloody yang kultivasinya berkurang dapat melarikan diri, apalagi Freddy Su. Adapun pria berdarah yang bertarung dengan Freddy Su, tak perlu dikatakan lagi, dia adalah Master Sixi. Sixi, gantikan nyawa muridku. Ketika Harley melihat ke kejauhan, kemarahan Freddy Su bergema di seluruh dunia. Dia benar-benar marah. Darahnya membara di sekujur tubuhnya. Pada dasarnya, mereka semua membuat serangan. Mereka sama sekali tidak defensif. Ini seperti orang gila. Mereka masih menyerang dan menyerang. Itu adalah Bloody yang membunuh muridmu. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Master Sixi berkelahi dan berjalan. Meskipun kekuatannya sama dengan Freddy Su adalah langkah besar untuk mempertaruhkan nyawanya. Meski takut bertarung dengannya. Bunuh. Adapun kata-kata Master Sixi, Freddy Su hanya memiliki kekuatan magis yang tak tertandingi. Matanya merah darah dan peluang membunuhnya tidak terbatas. Ini benar-benar pertarungan putus asa. Ini belum berakhir sampai dia membunuh Master Sixi. Terlalu malas untuk menjadi gila denganmu. Master Sixi menjadi susah dan kabur saat bertarung. Bang! Bang! Dalam langit, gemuruh terus bergema di alam semesta, dan satu demi satu gunung runtuh. Tetua Freddy Su bukan berpikir aku sudah matikan. Harley memandang Freddy Su, yang bertarung dalam langit. Dia tidak bisa tidak terkejut. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata Freddy Su, hatinya masih hangat. Freddy Su mungkin mengira dia sudah mati, jadi dia kehilangan akal sehatnya dan memutuskan untuk membunuh Master Sixi. Tidak, aku harus membantu. Harley segera melompat turun gunung dan bersembunyi di sudut gunung. Di kejauhan, Freddy Su dan Master Sixi telah bertarung dalam langit ini.
Harus dikatakan bahwa pertempuran berdarah di antara mereka sangat sengit. Di satu sisi, Master Sixi berantakan, berlumuran darah, dan memiliki banyak bekas luka. Terutama di punggungnya, dia dipotong menjadi selokan darah yang dalam. Dari kejauhan, dia bisa melihat tulang-tulang yang terbuka. Di satu sisi, Freddy Su tidak lebih baik. Ada lubang darah gelap di dadanya, dan dia juga ditutupi dengan bekas luka dan darah yang tak terhitung jumlahnya. Apakah kamu serius untuk tidak berhenti sebelum mati? Master Sixi yang susah meraung. Kamu atau aku yang mati? Freddy Su sangat marah sehingga dia menyapu lautan api ungu dan berguling menuju Master Sixi. Kalau begitu bertarung. Master Sixi meraung lagi, melambaikan lengan bajunya, dan memindahkan lautan darah dan api ke arah Freddy Su. Bang! Lautan api ungu dan lautan api darah tiba-tiba bertabrakan satu sama lain, mengirimkan raungan yang mengejutkan, sehingga langit dibagi menjadi dunia ungu dan dunia darah. Keduanya sedang bertarung melawan satu sama lain. Keduanya tidak mau kalah. Pada saat ini, jika yang satu lemah, dia akan ditelan oleh lautan api dengan tanggung jawab yang lain. Keduanya bekerja keras, membakar esensi dan kehidupan mereka. Langit benar-benar memberi kesempatan. Harley Ye segera muncul. Bersambung. Bab 331. Dewa Api Guntur, kemunculan kembali kekuatan dewa. Tak lama kemudian, Harley Ye memanggil api spiritual, tergantung di tangan kirinya, dan memanggil petir surgawi, tergantung di tangan kanannya. Kemudian api spiritual dan petir surgawi berubah wujud, api spiritual berubah menjadi busur dewa bara api, dan petir surgawi menyatu menjadi panah dewa petir. Kaki kirinya ditekuk ke depan, kaki kanannya ditarik ke belakang dan lurus, dan seluruh tubuhnya dimiringkan ke belakang. Panah ilahi telah ditempatkan pada tali busur dan ditarik ke bulan purnama. Busur ilahi emas dan panah ilahi hitam sangat mempesona. Tiba-tiba, Harley Ye tampaknya telah mundur ke dalam konsepsi seni yang misterius. Adalah klan penyihir yang menembakkan busur sinar matahari yang terik. Dia menganggap Master Sixi sebagai sinar matahari yang terik di langit yang kosong. Dewa Api Guntur, satu panah memisahkan dunia. Dengan sedikit cacian di hati Harley Ye, dia mengendurkan tali panah. Tiba-tiba, panah gelap itu langsung menuju ke langit dan menembus langit sepanjang jalan, mendistorsi ruang. Master Sixi, yang masih bertarung melawan Freddy Su, mau tidak mau melihat ke samping. Ketika dia melihat petir menembak ke arahnya, wajahnya tiba-tiba berubah. Jika serangannya di masa damai, dia dapat dengan mudah memblokir serangan seperti itu. Tetapi pada saat ini, dia berkelahi dengan Freddy Su. Mereka setara, dan tak satu pun dari mereka dapat membantu yang lain, menjaga keseimbangan tertentu. Tapi sekarang, ada kekuatan eksternal yang menyerang. Meskipun serangannya tidak terlalu kuat, itu cukup untuk merusak keseimbangan saat ini. Begitu dia kehilangan angin, dia akan ditelan oleh lautan api ungu Freddy Su. Bajingan. Master Sixi yang haus darah, tidak bisa melihat ekstrim untuk sesaat. Sebelumnya, karena perang dengan Freddy Su, dia sepertinya tidak menyadari bahwa seseorang akan menyerangnya di belakangnya. Keseimbangan tidak dapat dilanggar. Master Sixi tertegun, segera mengangkat tangannya dan mengeluarkan satu jari, menghancurkan panah dewa petir Harley Ye. Tapi itu juga gangguan instannya bahwa lautan api ungu Freddy Su tiba-tiba menang, menelan lautan darah dan apinya. Dia mencoba yang terbaik untuk menarik pendudukan ke keseimbangan itu lagi, tetapi ditekan oleh Freddy Su. Pada saat ini, petir kedua melesat ke langit, membuat Master Sixi hampir memuntahkan darah di tempat. Harley Ye memahami waktu yang tepat.
bukan perang yang bisa dia ikuti. Dia tidak menyangka serangannya akan menghancurkan Master Sixi. Apa yang harus dia lakukan adalah membuat masalah, sehingga merusak keseimbangan antara Master Sixi dan Freddy Su. Master Sixi sangat marah sehingga dia mengangkat tangannya lagi dan menghancurkan petir. Namun, hanya karena dia terganggu lagi, lautan darah dan apinya ditelan lagi. Jika kemenangannya dianggap 100%, dia sekarang hanya memiliki 40% dan Freddy Su menduduki 60%. Sekali lagi, energi darah Harley melonjak, dan dia menembakkan 3 panah petir berturut-turut seperti binatang buas. Sekarang, Master Sixi benar-benar muntah darah. Jika dia dipisahkan lagi, dia akan sepenuhnya ditekan oleh Freddy Su. Dengan pemikiran ini, Master Sixi mengatupkan giginya dan hanya bisa membiarkan ketiga petir itu menembaknya. Puff, puff, puff. Di tempat, tubuh Master Sixi tertusuk oleh 3 anak panah petir. Darah yang keluar sangat indah. Di sini, Freddy Su juga melihat petunjuknya. Seseorang membantunya diam-diam. Namun, dia tidak melihat ke bawah karena dia tidak bisa terganggu sama sekali. Yang harus dia lakukan adalah bekerja keras untuk membunuh Master Sixi. Adapun gengnya, belum terlambat untuk berterima kasih kepada mereka sampai Master Sixi terbunuh. Di bawah, Harley menarik busur dan anak panahnya lagi, mengarah ke kepala Master Sixi, dan mencibir, "Kali ini, kamu masih tidak berhenti." Boom! Saat Harley melepaskan tali panah, petir gelap itu melesat ke dalam langit lagi, menargetkan kepala Master Sixi. Bajingan! Master Sixi menggertakkan giginya dan terlihat garang. Kali ini dia harus berhenti. Jika kepalanya tertembak, dia akan mati di tempat. Setelah menimbang, dia menamparkan petir Harley dan menghancurkannya. Namun, karena ini, lautan darah dan apinya ditelan oleh lautan api ungu Freddy Su. Saat ini, dia tidak lagi dapat berbalik, karena Freddy Su telah menempati 70% peluang menang. Freddy Su, ada masalah, baik-baik dibicarakan. Master Sixi takut. Dia benar-benar takut. Tidak boleh tidak mati. Freddy Su tidak mendengarkannya sama sekali. Dia memindahkan lautan api ungu dan menelannya dengan gila-gilaan. Kalau begitu kita akan mati bersama. Master Sixi meraung dan membakar esensi darah, dan aura yang keras melonjak dalam sekejap, yang menghentikan untuk ditelan lautan api darahnya. Gong! Di bawah, Harley membengkokkan busur dan anak panahnya lagi, dan targetnya masih kepala Master Sixi. Dewa Api Guntur, satu panah memisahkan dunia. Dengan sedikit teriakan, panah tertinggi ditembakkan lagi. Master Sixi yang haus darah meraung. Ketika petir hendak menembus kepalanya, dia tiba-tiba mengelak, tetapi dia masih diserang dan dadanya tertusuk petir. Saat dia menghindar, lautan api ungu Freddy Su menelan dalam sekejap, menelan lautan api darahnya dalam satu nafas, bahkan Master Sixi, yang tubuhnya tidak seimbang. Tidak. Master Sixi mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi dia masih tidak bisa berbalik di lautan api ungu. Bang! Lautan api ungu melonjak dalam sekejap, dan seluruh langit hancur dan terluka. Segera, sosok berdarah jatuh dari langit. Itu adalah Master Sixi, yang telah menghilang dan menghantam tanah dengan keras. Kemarikan nyawamu. Freddy Su datang ke sini dengan pedang pembunuh berdarah di tangannya. Aku saja. Pada saat ini, Harley langsung melompat keluar, membawa pisau naga tiran, dan berlari dengan bersemangat. Harley, ketika Freddy Su melihat ini, dia tercengang. Apakah kamu masih hidup? Aku sangat beruntung, Tuan Muda. Harley menggelengkan rambutnya dengan cerdas. Ini
Meski adalah tekad Freddy Su, dia juga sedikit tidak waras saat ini. Dia tidak pernah menyangka kalau Harley Ye masih hidup, apalagi membantunya. Itu Harley Ye yang dia pikir sudah mati. Tidak mungkin. Master Sixi, yang terjatuh ke tanah, membelalakan matanya dan menatap Harley Ye dengan wajah yang tidak bisa percaya. Tidak ada yang tak mungkin. Harley Ye mencibir, aku tidak sengaja membunuh Glody. Oh, tidak, harus dikatakan bahwa itu adalah Rido. Dan, Rido, Freddy Su, di sisi lain, mengubah penampilannya lagi, tidak mungkin. Aku menyaksikan Rido dipotong menjadi hancur oleh adik seperguruan. Bagaimana dia bisa masih hidup? Tapi tetua, bahkan dia sendiri mengakuinya. Harley Ye mengangkat bahu dan berkata, sejak pertama kali aku melihatnya di kota Danceng, dia menunjukkan aura membunuh kepadaku, dan aku selalu memiliki perasaan yang akrab tentang dia. Aku tidak tahu sampai aku mengalahkannya. Dia benar-benar Rido. Masih ada hal seperti itu. Freddy Su menarik napas dalam-dalam dan ketakutan. Jika itu benar-benar Rido, itu akan menjadi keajaiban di antara keajaiban bahwa Harley Ye masih hidup. Bagaimana anak ini bisa bertahan? Untuk sementara, Freddy Su memusatkan pandangannya pada Harley Ye. Ia bisa membayangkan kalau Harley Ye pasti pernah mengalami perang yang pahit agar bisa bertahan hidup. Puff. Harley Ye tidak memperhatikan perubahan di mata Freddy Su. Dia sudah memotong kepala Master Sixi dengan pisau. Khawatir akan ada peristiwa aneh seperti kebangkitan Rido, dia masih mengorbankan api spiritual dan membakar tubuh Master Sixi menjadi hancur. Kemudian dia meraih tas penyimpanan Master Sixi dengan satu tangan. Tetua, aku 7 kamu 3. Sambil memegang tas penyimpanan, Harley Ye menyeringai. Untuk kamu saja. Freddy Su tersenyum, lalu merentangkan telapak tangannya, dan bara api ungu melayang di telapak tangannya. Bagaimana bisa menjadi api sejati? Harley Ye tercengang. Bukankah itu api bumi sebelumnya? Aku menelan api darahnya, dan api bumi secara alami ditingkatkan menjadi api sejati. Freddy Su tersenyum senang. Ini adalah keberuntungan. Untuk Master Pemurnian Pil, duel adalah hal yang bagus. Tidak heran kamu begitu murah hati. Harley Ye menatap bara api dengan 2 mata bulat besar. Pergi. Freddy Su menerima api ungu dan kemudian tidak lupa merasakan jantungnya. Jantungnya masih berdetak kencang. Kamu kelinci kecil, aku keluar bersamamu sekali. Mengapa begitu menakutkan? Jika kamu mati, pulang nanti bukankah 2 adik seperguruanmu akan bertarung mati-matian? Itu benar-benar kecelakaan. Tidak bisa menyalahkan aku. Oke, aku tidak menyalahkanmu. Ayo pergi, ya. Apakah kamu sudah maju ke alam-alam Zen Yang? Kupikir kamu tidak menyadarinya. Bersambung.